Tentrem Rahayu, kami dari kelompok 5 dan 6 ingin mempresentasikan hasil LKPD 5 yang menjelaskan tentang jenis-jenis jaringan komputer. Nah, untuk LK yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang router. Router adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat yang lain bisa diterima. Router itu bisa menghubungkan network atau jaringan yang menggunakan topologi seperti bus, star, dan ring. Nah, di bawah ini adalah contoh gambar router. Nah, untuk yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang wireless card. Wireless card merupakan sebuah jaringan yang mampu menghubungkan dua device tanpa menggunakan kabel. Wireless card dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer sehingga bisa saling terhubung melalui jaringan Wi-Fi tanpa menggunakan kabel. Nah, di sini juga ada contoh gambar wireless card. Untuk LK yang ketiga adalah braid. Braid ini berfungsi untuk memperluas jaringan ke bentuk jaringan lain yang lebih luas sehingga bisa dipergunakan pada perangkat lain. Dalam kinerja braid ini, ia harus mengenali alamat MAC yang biasanya mentransmisikan sebuah data ke jaringan. Baru kemudian braid membuat tabel otomatis. Kelebihan perangkat braid ini ialah bisa menentukan segmen mana yang akan di-routing atau disaring. Nah, di sini juga ada contoh gambar braid. Nah, untuk LK yang keempat adalah hub. Hub pada komputer gunanya untuk membagi server ke jaringan lain. Adapun kelemahan dari hub ini ialah jika ia rusak, maka transmisi jaringan ke komputer juga tidak dapat berjalan. Dengan begitu, dia tidak dapat mengatur kecepatan data yang dikirimkan ke komputer lain. Nah, di bawah juga ada contoh gambar dari hub. Nah, untuk yang kelima adalah kabel. Kabel merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat yang lain. Kabel seiring dengan perkembangannya terdiri dari berbagai jenis dan ukuran yang membedakan satu dengan yang lainnya. Nah, di bawah ini adalah gambar kabel. Nah, untuk yang keenam adalah NIC. NIC atau Network Interface Card merupakan kartu yang juga berperan penting bagi komputer. NIC biasanya ditanamkan pada komputer sehingga perangkat bisa terhubung dengan jaringan LAN. Adapun fungsi NIC ini membuat perangkat dapat terhubung dengan jaringan melalui koneksi kabel. Nah, di bawah ini juga ada contoh gambar dari Network Interface Card. Selanjutnya, untuk nomor yang ketujuh adalah modem. Modem merupakan perangkat keras yang dapat menghantarkan perubahan data sinyal menjadi analog untuk selanjutnya kembali menjadi data sinyal digital sehingga komputer dapat dijalankan. Biasanya, ketika modem mendapatkan sinyal analog, maka ia akan merubahnya menjadi sinyal digital dan menghantarnya ke komputer. Nah, di bawah ini juga ada contoh gambar modem. Nah, selanjutnya untuk nomor 8 adalah Raptor. Raptor merupakan perangkat jaringan yang sering digunakan untuk memperkuat sinyal. Nah, di bawah ini juga ada contoh gambar Raptor. Selanjutnya untuk yang ke-9 adalah server. Perangkat jaringan komputer merupakan alat atau piranti yang berguna untuk mencapai tujuan dari fungsi jaringan komputer. Salah satu jenis piranti tersebut adalah server. Server adalah sebuah komputer atau perangkat yang menyediakan layanan servis pada klien yang terhubung dengannya. Nah, di bawah ini adalah gambar server. Nah, untuk yang terakhir atau yang ke-10 adalah printer. Printer adalah perangkat eksternal komputer yang dapat menampilkan data komputer dalam bentuk cetakan. Data tersebut bisa berupa teks atau gambar yang dicetak ke dalam media kertas, kain, dan lain sebagainya. Bisa juga diartikan sebagai perangkat elektromagnetik yang dapat mengubah data digital atau teks gambar menjadi bentuk fisik. Nah, di bawah ini juga ada contoh gambar dari printer. Nah, untuk soal selanjutnya, kami diperintahkan untuk membuat salah satu topologi jaringan di dalam ruang kepala desa. Nah, untuk topologi yang kami pakai adalah topologi star. Apa sih topologi star? Nah, topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan yang berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Nah, alasan kami menggunakan topologi star adalah karena di dalam gambar di bawah tersebut dihubungkan menggunakan suatu yang dinamakan hub atau switch. Pengalaman yang didapatkan kami adalah bisa memahami materi-materi yang ada pada soal dan kami bisa lebih gampang bekerja sama dan juga kami bisa bertukar pendapat satu dengan yang lain. Demikian presentasi kami kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Tuhan saja.